Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Abdul Latif. Nah, pada video kali ini kita akan membahas yaitu terkait analisis butir soal, yaitu uji daya pembeda, indeks kesukaran, validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Nah, langkah pertama adalah kita memasukkan data yang sudah ada, yaitu dari 20 orang siswa menjawab 10 soal. Caranya kita copy dulu data kita masukkan ke dalam SPSS dari soal pertama hingga total. Kita klik Ctrl C, lalu kita kembali ke SPSS, kita klik Ctrl V. Nah, jika sudah, langkah berikutnya yaitu kita akan mengedit soal kita, karena di sini masih tulisannya dalam bentuk var 001. Caranya kita klik name di sini, lalu kita tekan Ctrl F, lalu keluar perintah seperti berikut. Kita klik replace, lalu kita tulis di kolom find itu var 000, lalu kita klik replace with soal. Lalu kita klik replace all. Nah, jika sudah, maka tidak tampilan seperti ini soal nomor 1, soal 2 sampai 10. Oke. Nah, untuk soal 11 itulah skor total, maka bisa kita ganti manual saja. Kita ganti menjadi skor total. Oke. Oh, ilegal. Sebentar. Kita ganti menjadi skor total. Oke. Jika sudah, maka tampilan SPSS kita, data kita akan seperti ini. Soal 1 hingga soal 10 dan skor total. Baiklah teman-teman semua. Pertama-tama kita akan menguji daya pembeda soal. Nah, caranya menggunakan SPSS yaitu pertama kita klik Analyze, lalu pilih Scale, lalu kita tekan Reliability Analysis. Jika sudah, maka muncul tampilan seperti berikut. Kita pindahkan, ada 2 kolom, kita pindahkan kolom kiri, data kita di kolom kiri ke kolom sebelah kanan. Dengan cara klik Ctrl A, lalu ditekan tanda panah. Nah, jika sudah terpindahkan semua, skor total tidak kita masukkan. Skor total kita kembalikan ke kolom sebelah kiri. Jika sudah, kita klik statistik. Lalu kita centang item, scale, dan scale if item deleted. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul output dari SPSS seperti berikut. Nah, untuk nilai dari daya pembeda, itu ada pada tabel item total statistik, pada kolom corrected item total correlation. Nah, ini soal pertama itu ada soal pertama itu nilai dari daya pembedanya itu adalah 0,342. Soal kedua itu 0,125, soal ketiga 0,89, soal keempat 0,296, hingga soal ke-10 itu 0,125. Nah, bagaimana cara kita membentukkan apakah dia daya pembedanya bagus, baik atau kurang? Kita lihat di kategorinya. Nah, di sini sudah ada kategori daya pembeda. Kategori daya pembeda itu untuk soal pertama itu 0,342, berarti masuk ke kategori cukup ya, rentang 0,21 sampai 0,40. Berarti untuk soal nomor 1 itu cukup. Soal nomor 2 0,125, maka itu kurang baik. Soal ketiga 0,089, berarti itu kurang baik. Soal keempat itu 0,296, maka itu cukup. Soal kelima 0,251, maka itu termasuk kategori cukup. Soal keenam itu 0,197, itu termasuk kategori kurang baik. Soal ketujuh 0,167, maka itu masuk kategori kurang baik. Soal ke-8 0,336, itu masuk kategori cukup. Soal ke-9 0,140,
Itu termasuk ke dalam kategori kurang baik. Dan soal terakhir, soal ke-10 itu 0,125. Itu termasuk dalam kategori kurang baik. Maka soal yang kita buat itu termasuk dari pembedanya itu masih kurang baik. Sebaiknya itu soal kita ganti. Oke, selanjutnya. Itu tadi dari pembeda. Selanjutnya kita akan menguji tingkat kesukaran. Langkah pertama, kita klik analyze. Lalu kita pilih descriptive statistik. Kita klik ke frequencies. Nah, jika sudah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita pindahkan data kita ke sebelah kanan dengan cara klik Ctrl A. Lalu tekan tanda panah. Dan skor total itu tidak kita masukkan juga. Kita klik skor total, kita kembalikan. Nah, jika sudah, kita klik statistik. Kita centang mean. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, jika sudah, maka keluar hasilnya sebagai berikut. Nah, kita besarkan. Nah, inilah hasilnya. Nah, untuk indeks kesukaran itu terdapat pada tabel statistik di kolom yang mean atau di barisan yang mean. Nah, soal pertama itu 0,8, soal kedua 0,8, soal ketiga 0,7 hingga soal ke-10 itu nilainya 0,8. Nah, untuk kategorinya, kategori soal kita kembali ke Excel tadi. Besarkan. Oke. Nah, ini soal pertama. Nah, ini indeks kesukaran. Ada 3 kategori. Yang pertama itu 0,0 sampai 0,30 itu sulit. 0,31 sampai 0,70 itu sedang. 0,71 sampai 1 itu mudah. Nah, maka untuk soal nomor 1 itu ada di nilai indeks kesukarannya adalah 0,8. Maka termasuk dalam kategori mudah. Soal kedua 0,8 berarti juga mudah. Soal ketiga 0,75 termasuk kategori mudah. Soal keempat 0,75 juga termasuk kategori mudah. Soal kelima 0,70 termasuk kategori sedang. Soal keenam 0,75 termasuk kategori mudah. Soal ketujuh 0,75 maka termasuk dalam kategori mudah. Soal ke-8 0,9 termasuk dalam kategori mudah. Soal ke-8 tadi ya. Soal ke-9 0,8 termasuk dalam kategori mudah dan soal ke-10 0,8 termasuk dalam kategori mudah. Maka rata-rata soal kita itu adalah mudah dan ada yang sedang yaitu soal nomor 5 termasuk dalam kategori sedang. Sebaiknya untuk soal kita bikin ada satu soal atau beberapa soal yang kategorinya itu sulit. Oke, jika sudah kita kembali ke data kita. Nah, yang ketiga kita akan menguji validitas soal, analisis putar soal. Dengan cara kita klik analyze, lalu kita pilih correlate, lalu kita klik bivariate. Nah, jika sudah, kita pindahkan semua data kita ke sebelah kanan, yaitu dengan cara Ctrl A, lalu klik tanda panah. Nah, jika sudah terpindahkan semua, kita pastikan bahwa persen ini sudah tercentang. Jika sudah, kita klik OK. Maka muncul outputnya seperti berikut. Nah, untuk melihat nilai dari validitas kita, yaitu pada Pearson correlation. Kita kembali ke Excel kita tadi. Nah, untuk menguji validitas suatu soal, yaitu dengan cara menentukan R-tabel. R-tabel kita yaitu 0,468. Nah, untuk menguji apakah dia valid, yaitu R hitung itu harus lebih besar daripada R-tabel. Nah, untuk melihat nilai dari R hitung, itu kita lihat pada skor total, pada baris Pearson correlation. Nah, yaitu pada skor total ini soal nomor 1 itu 0,024.
berarti kecil daripada 0,468, berarti soal nomor 1 itu tidak valid. Soal nomor 2, 0,267 lebih kecil daripada 0,468, berarti tidak valid. 0,468 ya. Soal ketiga, 0,336 lebih kecil daripada 0,468, berarti tidak valid. Soal keempat, 112 lebih kecil daripada 0,112, lebih kecil daripada 0,468, berarti tidak valid. Soal kelima, 0,191 lebih kecil daripada 0,468, berarti tidak valid. Soal ke-6, 0,224 itu lebih kecil daripada 0,468, berarti tidak valid. Soal ke-7, 0,561 itu lebih besar daripada 0,468, berarti soal ke-7 itu valid. Soal ke-8, 0,065 lebih kecil daripada 0,468, berarti itu tidak valid. Soal ke-9, 0,5110 itu lebih besar daripada 468, berarti valid. Soal ke-8, ke-9, 0,267 itu lebih kecil daripada 0,468, berarti tidak valid. Dan soal terakhir, soal ke-10 itu 1 lebih besar daripada 0,468, berarti soal 10 valid. Berarti soal yang valid pada soal kita adalah soal ke-10, soal ke-8, dan soal ke-6. Selanjutnya, yang terakhir kita akan menguji reliabilitas soal. Dengan cara kita klik Analyze, lalu kita pilih Scale, lalu klik Reliability Analysis. Nah, ini sudah terpindahkan semua data ke sebelah kolom kanan. Lalu kita klik Statistik. Kita centang hanya item saja. Lalu kita klik Continue. Lalu tekan OK. Nah, maka keluar outputnya, yaitu di sini. Nah, untuk nilai reliabilitas itu terdapat pada tabel Reliability Statistik, yaitu pada kolom Chrome Batch Alpha. Nah, untuk reliabilitas itu suatu soal dikatakan reliable jika Chrome Batch Alpha-nya itu lebih besar daripada 0,6. Nah, karena nilai dari Chrome Batch Alpha kita 0,660, berarti otomatis lebih besar daripada 0,6, maka soal kita reliable. Baiklah, itulah tadi cara menguji analisis butir soal menggunakan aplikasi SPSS, yaitu ada 4 poin, yaitu uji indeks sukaran, daya pembeda, validitas, dan reliabilitas. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.